Dan hari ini bagaimana perkembangan Pondok Pesantren Shafi'i Akram sudah begitu luar biasa, ya, sudah begitu luas dan berlantai-lantai gitu ya. Kalau kita melihat perkembangan gedungnya sudah bertingkat-tingkat, ini menjadi penting untuk diketahui, dan kita langsung saja bisa meminta penjelasan kepada pengasuh putra, yaitu Kiai Abdul Khalid Ma'rufi, yang malam ini sebenarnya ngaji pasaran di pesantren, tapi karena diundang oleh PCNU beliau meliburkan ngaji pasarannya begitu ya, dan hadir di sini untuk menjelaskan bagaimana Pondok Pesantren Shafi'i Akram yang diasuh putra oleh beliau Kiai Ma'rufi dan putri oleh Kiai Nur Husain Abidin. Yang pertama kesempatan untuk Kiai Abdul Khalid Ma'rufi terlebih dahulu. Monggo Kiai, bagaimana pola-pola pengembangan di pesantren Shafi'i Akram hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada Lakpesdam PCNU Kota Pekalongan yang pada bulan Ramadan tahun ini bisa mengagendakan pondok-pondok pesantren di Kota Pekalongan, meskipun masih sebagian, untuk tampil memperkenalkan diri supaya bisa dikenal oleh masyarakat Kota Pekalongan sendiri. Karena masih banyak warga Kota Pekalongan yang belum begitu paham tentang nama pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Pekalongan. Tetapi dengan acara selayang pandang pendiri dan profil pondok pesantren di Kota Pekalongan, paling tidak ini ikut menyumbangkan keilmuan pesantren yang ada di Kota Pekalongan untuk warga Kota Pekalongan secara lebih khusus. Tetapi secara lebih umum, karena pengajian pada malam hari ini, acara malam hari ini kita adakan secara online via Facebook, dan saya lihat sudah dibagikan oleh beberapa orang. Saya yakin ini sudah menjadi berita global yang semoga saja manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, sehingga banyak warga masyarakat baik dari dalam kota, kabupaten, bahkan di luar Pekalongan sendiri untuk bisa paham bahwa pondok pesantren Pekalongan itu memiliki para pendiri-pendiri yang tidak kalah dengan pendiri-pendiri dari pondok-pondok pesantren di luar Kota Pekalongan. Seperti kita dengarkan bersama tadi, Pondok Pesantren Shafi'i Akram misalnya didirikan oleh santri daripada Mbah Ki Haji Hasyim Asy'ari, sahabat karib daripada Mbah Ki Haji Wahid Hasyim, yakni beliau Mbah Ki Haji Syafi'i Abdul Majid. Juga oleh beliau Mbah Ki Haji Akram Hasani. Dua insan ini merupakan sosok yang luar biasa, yang saya pikir ketika ini kita tampilkan, ketika ini kita kenalkan kepada publik, tentu akan mengingatkan kepada sejarah daripada dua orang daripada sepak terjang dua insan mulia ini. Dan saya yakin dua insan mulia ini mimba'dil aulia, termasuk daripada para kekasihnya Allah. Karena salah satu ciri kekasih daripada Allah Ta'ala, meskipun sudah wafat puluhan tahun yang lalu, namanya masih harum. Itu adalah merupakan ciri daripada mimba'dil auliyaillah. Sehingga semoga saja
para pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan acara apa ini, Selayang Pandang Pondok Pesantren ini juga mendapatkan keberkahan karena mendengarkan kisah-kisah, cerita-cerita perjuangan sepak terjang dari para aulia illah. Ini jadi, juga Pak Wakil Wali Kota nonton nih Pak. Alhamdulillah. Pak Wakil Wali Kota. Jadi malam ini kita sebetulnya ngaji apa itu seperti sejarahnya Syekh Abdul Qadir. Kita manakib. Jadi ya, manakib. Malam ini kita ngaji manakib. Ya. Cuma manakib Asy-Syaikh Syafi Abdul Majid wa Syekh Akram Hasani wa Syekh Akram Sofwan. Semoga saja semua yang mendengarkan acara ini kalau percaya sama barokah loh ya. Kalau percaya, karena ada banyak orang yang sekarang sudah krisis kepercayaan terhadap barokah, keberkahan. Bapak Azim dan seluruh yang hadir, Pondok Pesantren Syafi Akram itu sebetulnya diamanahkan kepada saya Abdul Khalid Ma'rufi dan Al Ustadz Nur Abidin Hussein di tahun 2012 yang memberikan amanah itu adalah beliau Kiai Haji Mustafa Bakri. Masya Allah ya. Almarhum Kiai Mustafa. Almarhum Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Mustafa Bakri ini saya pikir juga seorang aulia illah karena keistiqomahan beliau mengaji kitab dan ketawaduan beliau kepada ahlul ilmi itu luar biasa. Masya Allah. Karena saya juga sempat menjadi saksi sejarah sebagian daripada kehidupan beliau Kiai Haji Mustafa Bakri ketika beliau saya tahu dekat dengan almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Akram Sofwan. Betapa Kiai Haji Mustafa Bakri ini tawaduknya kepada Kiai Akram Sofwan, dan Kiai Akram Sofwan oleh beliau dianggap sebagai guru. Bahkan pada satu saat ini, mohon maaf saya cerita dulu tentang Kiai Mustafa Bakri supaya waktunya kan masih lama kan? Masih ya sekitar 20 menit. Masalahnya kalau saya nerangkan profil pondok itu ya 10 menit sudah bubar gitu. Nah, kalau saya tambahkan tentang salah satu daripada ketawaduan para ulama kita itu, saya pikir manakibnya dapat gitu loh Pak. Satu saat saya itu wadul sama Mbah Mustafa Bakri ketika beliau mau berangkat ngaji malam Rebo di Kanzu Sholawat kitab Ihya Ulumuddin yang diasuh oleh beliau Ki Haji Akram Sofwan. Saya wadul tentang pembacaan Hizib Nasor. Saya wadul tentang pembacaan Hizib Nasor. Saya wadulnya begini, Kiai ngapunten kula maos donga. Apa sing mbok waca? Donga Hizib Nasor. Santri-santri ngamini mawon. Kulone maos donga santri-santri ngamini. Lah tujuane apa? Nggih supados pondok niki langkung sae, langkung aman. Beliau kemudian menjawab, kok aku koyok kurang srek, kata beliau begitu. Aku koyok kurang srek, tapi engko tak coba tak takonke nang bapakmu. Kira-kira bapakmu setuju apa ora? Masya Allah. Yeah. Akhirnya Kiai Akram Sofwan keluar dari dalam, masuk ke mobil, lalu beliau berdua berangkat ke Kanzu Sholawat. Saya sebagai mantunya ndak, karena saya itu agak nakal karena moro sepuhe ngaji mantune dolan. Agak nakal. Lalu ketika beliau berdua pulang, Kiai Akram Sofwan turun dari mobil, kemudian Kiai Akram Sofwan masuk ke dalam. Saya memberanikan diri untuk menemui sowan ke Mbah Yai Mustafa Bakri, menanyakan kira-kira di dalam mobil ada obrolan yang memperbolehkan saya untuk membaca doa Hizib Nasor itu tadi. Lalu Mbah Yai Mustafa dawuh,
jare bapakmu ra iki, wis terus ae. Ini menunjukkan bahwa meskipun usia Mbah Yai Mustafa Bakri itu lebih sepuh, bahkan selisih 20 tahunan mungkin, tetapi karena beliau itu menganggap keilmuan Mbah Yai Akrom Sofwan itu, akhirnya beliau manut sama Kiai Akrom Sofwan ini. Ini yang luar biasa. Ketawaduannya luar biasa. Mungkin generasi penerus ini juga harusnya meniru ya, bagaimana kemudian para sepuh itu memberikan teladan gitu ya. Ya itu yang karena beratnya luar biasa. Adab di generasi milenial apalagi itu, aduh sekarang nampaknya krisis betul nih. Makanya acara ini saya tambahi manakib lah. Nggih napa? Nggih leres. Ada satu cerita lagi yang luar biasa. Mau saya ceritakan? Ceritakan, enggak apa-apa ya, santai. Ini kan tadi kalau Pak Gus ingin menceritakan Ki Syafi'i, kemudian sepintas Ki Akrom Hasani, yang belum kan Ki Akrom Sofwan. Nah, panjenengan selaku menantu ini langsung bisa cerita itu kan langsung, karena panjenengan kan sudah sering bersama dengan beliau, ini juga penting meskipun singkat gitu Ki. Saya bersama dengan almarhum Al-Maghfurlah Ki Akrom Sofwan itu 5 tahun. 2011 saya diangkat jadi mantu, alhamdulillah beliau mau menerima mantu yang elek-elek kayak saya ini gitu kan. Kemudian wafat 2016. Nah, 5 tahun saya bersama dengan beliau, banyak sekali haliyah, qauliyah yang kemudian menjadi inspirasi. Di antara manakib yang lain daripada Mbah Ki Akrom Sofwan adalah beliau ini menjadi salah satu sosok yang dicium tangannya oleh Mbah Kiai Haji Syarif Wonopringgo. Masya Allah. Padahal Mbah Yai Syarif tentunya lebih sepuh. Oh iya. Lebih sepuh banget. Betul. Jadi Mbah Yai Syarif Wonopringgo ini menganggap bahwa almarhum Al-Maghfurlah Mbah Yai Akrom Sofwan ini adalah sebagai sosok seorang guru. Ya, sehingga kemudian asto beliau ya Akrom itu dicium oleh beliau. Ini ketawaduan yang luar biasa. Ketawaduan yang memang sulit bagi generasi milenial untuk melanjutkan, tapi itu bagian daripada hal yang perlu disampaikan ini. Betul. Makanya ini manakib yang saya pikir penting untuk kita sampaikan supaya kita ini belajar. Jangan kemudian ketika kita sudah jadi master gitu kan. Iya, magister apa doktor apa profesor gitu ya. Diundang kiai minta. Isnu tersinggung ini. Tapi nanti Isnu juga punya porsi untuk menyampaikan bagaimana kita membahas tentang definisi kiai nanti. Ya. Iya, makanya saya dan Pak Abidin ini kan mohon maaf cuma numpang saja gitu. Pas kebetulan saya itu diangkat jadi mantu. Kebetulan gitu kan. Akhirnya krono dadi mantu diundang Gus lah, terus kalau sudah dipanggil Gus minta ditatakke sandal itu kan kemaruk namanya kan. Sementara almarhum Al-Maghfurlah Mbah Yai Akrom Sofwan, almarhum Al-Maghfurlah Mbah Yai Mustafa Bakri, almarhum Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Syarif Wonopringgo ini adalah orang-orang yang mulia dengan keilmuan-keilmuan yang luar biasa. Itu saja masih takzim kepada beliau almarhum Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Akrom Sofwan. Itu sekelumit tentang manaqibus Syekh Muhammad Akrom Sofwan. Lalu kemudian ketika kita sudah diangkat oleh Mbah Mustafa Bakri, dan saya ingat betul pada waktu itu Pak Kiai Arif Wahyudi juga ikut menyaksikan. Beliau rawuh mriki nih Pak Kiai Arif Wahyudi. Pak Kiai Arif Wahyudi juga ikut menyaksikan. Waktu itu saya umurnya masih muda. Dan sekarang saya masih nah, saya dengan Pak Ustadz Abidin ini usianya jauh gitu loh. Makanya ketika saya disuruh dipanggil, saya itu dipanggil ke dalamnya Yai Mustafa itu melihat perkembangan pondok pesantren Syafi Akrom pada waktu itu. Mohon maaf santrinya sedikit. Kalau ba'da maghrib itu peteng, gelap. Saat itu ya. Di tahun 2000 berapa Pak? 12. Itu jadi peteng betul. Bahkan jumlah santri kalau masih saya ingat itu sekitar 30 nggih.
sekitar 30 orang, dan Masya Allah pada waktu itu gelap lah, masih gelap. Nah saya itu melihat anak-anak itu banyak yang tidak ngaji dan lain sebagainya, maka kemudian saya gelisah gitu merasa gelisah gitu, waduh ini bocah kok ora do ngaji, padahal ini namanya pondok pesantren yang di dalamnya seharusnya menjadi tempat tholabul ilm. Maka kemudian saya nekat saja sudah, urusan dadi apa ora dadi urusan keri, bismillah saya nekat saja, nggih purun ngeten mawon. Urusan yang menawari Kiai Mustafa Bakri, Kiai Mustafa Bakri, tanpa ya ini kurang ajarnya saya jadi mantunya Kiai Akrom maksudnya, tanpa saya minta persetujuan ke Abah, ke Kiai Akrom, saya menerima tawarannya Kiai Mustafa Bakri. Lalu akhirnya saya dipanggil sama Abah itu, saya disidang disidang keluarga. Nah awakmu gelem nompo dadi pengasuh ki tujuanmu apa? Saya ditanya begitu sama Abah, lalu saya jawab, ngapunten Abah, lare-lare kathah ingkang boten ngaos niku melas. Saya bilang begitu sama Abah. Lalu kemudian Abah bilang, ya wes lakonono, kok nak ora kuat metu. Karena bagaimanapun Pondok Pesantren Syafi'i Akrom ini bukan milik daripada Kiai Haji Akrom Sofwan. Itu adalah tanah wakaf seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Kiai Haji Abdul Hakim Kurniawan. Sehingga saya kemudian Bapak Ustadz Nur Abidin Husain yang khidmah di situ adalah membesarkan daripada tanah wakaf supaya bisa menjadi lebih produktif seperti apa yang disampaikan oleh Gus Aing tadi. Maka kemudian alhamdulillah di tahun 2017 Pondok Pesantren Syafi'i Akrom mendirikan SMP Sains Cahaya Al-Qur'an. Berarti setelah 2012 panjenengan mengasuh pondok bersama Kiai Husain Abidin. Jadi jaraknya agak jauh Pak ya? Ke 2016. 17 itu kita buka, sekitar 2016 pembangunannya. 5 tahun kemudian lah ya. Ya 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian kita buka SMP Sains Cahaya Al-Qur'an yang aslinya namanya bukan SMP Sains. Pada waktu itu saya punya pemikiran SMP itu akan saya kasih nama SMP IT. SMP IT. Iya betul itu. SMP IT milik NU gitu loh. Cuma SMP ITNU gitu. Ya SMP ITNU. Cuma akhirnya saya ditegur oleh salah satu wakil rektor IAIN Pekalongan, guru kami, guru kita, disebutkan enggak namanya kira-kira? Enggak usah ya? Enggak apa-apa. Monggo. Bapak Dr. Ki Haji Mukhlisin. Bapak Dr. Ki Haji Mukhlisin ketika saya sowan, saya wadul, Pak ini nanti SMP ini mau dinamakan apa? Kalau saya punya ide SMP IT. Beliau bilang, Mas, SMP IT itu sudah banyak. Coba buat sesuatu yang baru yang di Indonesia masih jarang. Apa itu Kiai? Beliau bilang SMP Trend Science. Trend Science, saya juga baru dengar itu kan. Ternyata SMP Trend Science itu kembali lagi ke Jombang gitu. Jadi kalau Mbah Syafi'i itu dari Jombang, SMP nama Trend Science itu juga dari Jombang. Akhirnya kemudian SMP itu kita namakan SMP Trend Science. Karena di Jombang ada SMA Trend Science. Tetapi perjalanan waktu akhirnya yang terjadi adalah kita di-cut, kita tidak boleh pakai nama Trend Science. Kenapa? Karena Trend Science itu sudah dipatenkan. Di Indonesia cuma ada 2, SMA Trend Science Jombang dan satunya di mana Pak? Sragen. Kalau di Jombang itu milik Nahdlatul Ulama, kalau di Sragen itu di bawah daripada Muhammadiyah kalau tidak keliru. Ya. Nah, di Indonesia cuma ada 2. Maka kemudian saya punya pikiran kalau nama ini kita tarik ke bawah, maksudnya kita ambil untuk tingkatan SMP, itu nothing problem gitu loh Pak. Tidak ada masalah, karena yang ada itu kan SMA.
Tetapi rupanya beliau ini tidak kerso, profesor siapa saya lupa, karena namanya itu di peringkat 13 dunia. SMA Peringkat ya, yang punya itu salah satu daripada profesor yang ada di Surabaya ITS. ITS Surabaya itu profesor siapa saya lupa. Itu beliau punya hak paten yang kemudian peringkat 13 dunia. Betul. Yeah. Sehingga mohon maaf pada waktu itu ketika kita diberi pemberitahuan jangan diteruskan pakai nama SMP Trendsain, karena kalau diteruskan nanti akan kita naikkan ke ranah hukum. Berakibat hukum gitu. Ya, kita naikkan ke ranah hukum. Saya sebetulnya agak kecewa ketika ada bahasa begitu. Yeah. Kenapa? Karena satu, Trendsain ini tidak dibuat untuk SMA, tetapi dibuat untuk SMP. Seharusnya kan gridnya kan turun, gridnya turun, dan ini hanya soal nama gitu loh. Di dalamnya kita punya sendiri, punya punya program sendiri. Kita punya program sendiri, yakni program integrasi antara Al-Quran dan scientific, antara Al-Quran dan sains, yang kita program sendiri, tetapi rupanya beliau tidak kerso. Maka akhirnya kemudian saya sowan kepada Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Wadullah Abah, kita punya satu lembaga kita buat namanya SMP. Saya cerita bahwa keinginan saya SMP ini nanti akan kita arahkan supaya anak-anak mengenal bahwa wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim lasyamsu yambaghi laha. Artinya bahwa Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar sumber hukum, tetapi Al-Qur'an sebagai sumber keilmuan. Betul. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau generasi awal kita itu sudah nyambung dengan Al-Qur'an. IPA sambungkan Al-Quran, sosiologi sambungkan Al-Quran, fisika sambungkan Al-Quran, kimia sambungkan Al-Quran. Maka kemudian Maulana Habib Lutfi mengatakan dawuh arane SMP Cahaya Al-Quran. Maka kemudian jadilah SMP Sains Cahaya Al-Quran, dan pada tahun 2018 kalau tidak salah diresmikan oleh beliau. 2018 diresmikan oleh beliau dengan nama resmi SMP Sains Cahaya Al-Quran, yang itu kemudian menjadi titik awal atas berdirinya SMA Sains Cahaya Al-Quran di bawah Pondok Pesantren Syafi Akrom. Oke, ini waktu kita 20 menit lagi, sedangkan nanti ada diskusi tentang definisi kiai. Berarti kalau kemudian tipologi pesantren itu kan ada pesantren salaf, pesantren kholaf, pesantren modern itu ya. Nanti ditambahi juga oleh Pak Asin. Ini kalau Pondok Pesantren Syafi Akrom dengan adanya SMP Sain dan kemudian akan ada SMA Sain, itu Pondok Syafi Akrom ini masuk di tipologi kholafkah atau modern gitu? Baik, terima kasih. Ini kayak kuliah ini. Ini masalahnya yang tanya itu master ini bingung ini. Ya Allah. Ya semoga saja para pemirsa yang menonton acara ini juga bisa menyimak dengan dengan nikmat gitu loh ya. Oke. Biar mengetahui ya, karena pesantren kan tidak hanya salaf atau kitab kuning saja, tapi kemudian hari ini ada sekolah formalnya. Dan memang jarang pesantren itu diangkat dan dibicarakan. Monggo ya. Baik. Pondok Pesantren Syafi Akrom ini awalnya adalah salaf dengan metode dan corak pengajaran yang salaf. Pondok pesantren salaf itu corak pengajarannya adalah dengan metode bandongan, dengan metode sorogan, tanpa kehadiran daripada teknologi. Lalu
untuk era milenial seperti saat ini, atau yang bisa kita sebut dengan era industri 4.0, dan sebetulnya kita sudah terlambat karena Jepang sudah 5.0, ya maklumlah karena Jepang itu yang membuat teknologi, nggih. Kalau kita kan penikmat teknologi sehingga keri-kerinan lah gitulah, enggak apa-apa lah. Tapi kan alhamdulillahnya Jepang yang bikin produk, kita yang beli. Berarti sing luwih sugih kan awake dhewe. Nah, perjalanan waktu alhamdulillah Pondok Pesantren Syafi'i Akrom dengan adanya SMP Sains, mau tidak mau Pondok Pesantren Syafi'i Akrom ini harus bisa menyesuaikan. Artinya apa? Pondok Pesantren Syafi'i Akrom ini sudah harus metode-metode pengajarannya masih tetap mengikuti terhadap konsep daripada ulama salaf, tetapi kemudian menambahkan sesuatu yang baru yang dirasa bisa menjawab tantangan zaman. Al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sehingga ya kalau ikut tipologi seperti para peneliti yang ada, bolehlah kita dianggap sebagai lembaga yang sudah termodernkan, tetapi sistem kita masih sistem salaf. Salah satu daripada ciri sistem salaf itu adalah al-hifdzu qoblal fahmi. Ya, itu barangkali masyarakat belum begitu paham. Al-hifdzu qoblal fahmi itu apa itu, Ki? Ya. Ini masyarakat umum ini, alhamdulillah pemirsanya sudah sampai 70 lebih nih yang nonton ya. Nanti belum lagi yang bisa 7.000 itu. Ya, amin amin. Iya, tunggu 1 minggu lagi itu mungkin bisa 1.000 orang gitu kan. Mungkin bisa lebih dari itu gitu. Ya. Salah satu daripada corak pemikiran salaf dan corak pendidikan salaf adalah al-hifdzu qoblal fahmi. Menghafal sebelum memaham. Ini saya ambil ketika saya belajar di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dulu ketika saya mondok, pelajaran-pelajaran yang akan saya pelajari di kelas berikutnya itu sudah saya hafal terlebih dahulu. Jadi misalkan Nazm Al-Imriti kelas 6 Ibtidaiyah, sekarang sudah berubah, Lirboyo itu sudah berubah jauh sekarang. Dulu anak-anak di kelas 6 Ibtidaiyah dia harus menghafal Nazm Al-Imriti. Maka ketika saya kelas 5 awal itu saya sudah mulai menghafalkan Nazm Al-Imriti, sehingga ketika saya masuk kelas 6 saya sudah tidak perlu repot-repot mikir yang namanya Nazm Imriti itu. Tinggal memahami saja, apalnya sudah lewat. Sehingga ini menjadi salah satu metode pendidikan yang mohon maaf tidak ada di pendidikan formal. Nggih napa? Tidak ada di pendidikan formal. Maka kemudian mohon maaf, kalau kita mau berbicara agama, maka yang harus dijadikan rujukan adalah santri salaf. Kalau kita mau berbicara agama. Kenapa? Karena santri salaf belajarnya 13 tahun, 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun. Tidak kemudian 3 tahun sudah berani ngomong agama. Bahkan ini juga kalau mau dikembangkan, kita jangan kemudian serta-merta ketika ada orang yang ngomongnya enak, bicaranya bagus, kemudian hafal 1-2 hadis, subscribernya banyak. Begitu ya. Oleh karena itulah kita harus pandai-pandai untuk memilih siapa yang pantas untuk dijadikan rujukan dalam bidang agama. Oke, menarik. Ini menarik sekali karena kita akan membincangkan tentang kiai nanti. Tapi sebelumnya mungkin Kiai Indra bin Husain juga bisa menjelaskan. Berarti pada intinya bahwa Pondok Pesantren Syafi'i Akrom sudah melompat sesuai dengan tantangan zaman menjadi pondok pesantren modern dengan menggunakan sistem salaf, artinya tidak meninggalkan kesalafannya. Lah bagaimana dengan pondok pesantren putri? Ini nyun sewu, kalau putra itu jumlahnya berapa hari ini? Santri putra?
350. 350. Iya. Kalau santri putri Masih banyak. nampaknya lebih banyak ya. Lebih banyak atau lebih sedikit ya? Monggo ya, bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Langsung mawon nggih. Nggih. Berbicara tentang pondok pesantren itu pasti metodenya lama. Nggih, metode nanti. salaf. Kalau ada metode baru itu memang pengembangan, Pak. Nggih. Jadi karena kita itu berada pada sing harus baru, ya kita harus baru. Di Pondok Putri, apa yang seperti dikatakan Pak Yai Ma'rufi ya tidak jauh beda. Misalnya al-hifdzu qabla al-fahmi ya itu. Iya. Semacam itu. Baik dari metode penghafalannya, sistem kenaikan kelasnya, Nggih. itu sama. Karena kita kan sama gitu kan. Iya. Hanya beda putra dan putri saja. Untuk semua santri putri itu memang lebih dibatasi, Pak. Tidak boleh bawa HP dan sebagainya, keluarnya jam sekian sampai jam sekian, itu dibatasi. Karena apa? Karena putri memang agak rawan daripada putra. Meskipun putra juga nggak boleh bawa HP ya, sama. Meskipun sama tidak boleh bawa HP, tapi kadang-kadang bisa melompat pagar itu. Mudah putra ya. Mungkin santrinya putri ya sekitar 400 lah, Nggih. kurang lebih. Mulai dari SMP, SMK, Iya. sekitar 400. Mungkin itu. Oke, berarti harapannya kalau tadi kemudian Kiai Ma'rufi ngendiko kalau santri salaf itu kan mondok sampai 12 tahun, 13 tahun gitu ya. Lah berarti kalau jenjang di Pondok Pesantren Shafi'i Akram untuk bisa memahami tentang kitab-kitab salaf ya. Jadi turas, kemudian juga tadi integrasi keilmuan bagaimana sains cahaya Al-Qur'an. Itu berarti dalam jangka waktu berapa gitu dan nanti hasilnya yang diharapkan itu santri akan menjadi apa? Ini mungkin menjadi satu jawaban sebagai closing juga karena nanti kita akan lanjut ke perbincangan tentang definisi kiai gitu. Monggo. Kalau ingin menuju keilmuan yang mapan seperti beliau, ya memang harus fokus benar, Pak. Yeah. Jadi tidak bisa disambi dengan pendidikan umum. Kalau mau disambi dengan pendidikan umum ya yang IQ-nya yang luar biasa juga. Ya di pondok itu ya ada mulai dari MTS sampai sekarang kuliah sarjana itu sudah ada. Yeah. Tapi keilmuannya belum bisa sebanding dengan yang fokus pada salah satu salafnya. Tidak bisa. Ya ada di pondok sarjana banyak lah. Yeah. Beliau mulai dari SMK kelas 1 atau MTS kelas 1 ada. Tapi keilmuan keagamannya belum tentu, Pak. Yeah. Berbeda jauh dengan yang fokus ke pondok salafnya. Yeah. Maka kata beliau ya kalau mau tahu tanya tentang agama ya tanya kepada orang yang santri salaf. Okay. Mungkin berarti pada prinsipnya mungkin di situ bagaimana kemudian belajar di sekolah formal tapi juga bagaimana pendidikan akhlak atau moralnya yang paling penting adalah bagaimana pesantren mampu sebagai benteng akhlak begitu Kiai. Iya, harus. Mungkin Kiai Ma'rufi menambahi Kiai tentang tujuan kemudian ketika orang atau masyarakat mau nyantri pesantren Shafi'i Akram itu panjenengan sebagai pengasuh ini kan punya harapan nanti ketika keluar maka santri itu ketika bermasyarakat akan menjadi santri yang ahli agama kah atau ahli di bidang sains atau apa begitu? Baik, terima kasih. Sebelum Pondok Pesantren Shafi'i Akram punya SMP dan apalagi sekarang punya SMA, kita ini jenjang pendidikan madrasah diniyahnya hanya 3 tahun. Kenapa rata-rata santri-santri kita itu hanya mondok kuatnya 3 tahun. Begitu setelah selesai sekolahnya ya selesai juga mondoknya. Nah gitu. Itu kebanyakan Pak Iza ya. Jadi kalau sekarang itu kan kalau santri masuk ke sekolah formal ada pesantren di sekolah formalnya kan berarti mondok ikut sekolah atau sekolah ikut mondok itu ini definisi yang perlu dijabarkan nih. Makanya kita butuh menyadarkan ya. Wali santri pertama dan kedua santri itu sendiri bahwa jenengan mondok ini bukan mondok sekalian sekolah
bukan sekolah sekalian mondok, tetapi mondok sekalian sekolah. Sehingga yang harus lebih ditekankan dan lebih dirasakan adalah sistem pendidikan pesantrennya. Oleh karena itulah tahun depan kurikulum Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Syafi'i Akrom ini sudah beralih menjadi 6 tingkatan. Dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan sampai kepada tingkatan takhasus. Kalau kemarin-kemarin kita memang punya rencana takhasus tapi tidak nutuk-nutuk gitu. Kenapa? Karena santri untuk sampai ke derajat takhasus itu agak berat gitu. Dan ini rupanya banyak yang tumbang sehingga kelas takhasus itu belum pernah hasil, muridnya belum pernah hasil. Maka untuk tahun depan ini sudah ada 6, kita siapkan 6 tingkatan madrasah diniyahnya untuk menjagani anak-anak yang sudah lulus SMP melanjutkan ke SMA sehingga jenjangnya akan terus bertambah. Sehingga yang kita harapkan dari pendidikan madrasah diniyah selama 6 tahun ini adalah paling tidak mereka sedikit menguasai terhadap ilmu-ilmu dasar daripada syariat Islam. Ini loh. Jadi paling tidak ilmu dasarnya. Wes ndak usah ke Fathul Mu'in dulu. Fathul Qorib saja kalau sudah paham bolak-balik, luar biasa itu. Jadi kadang-kadang kita itu ngomongnya kan rodok dhuwur gitu, agak tinggi. Ngajinya sudah apa le? Mu'in, Wahab. Padahal ketika disuruh baca Fathul Qorib pelegak-peleguk gitu. Jadi ini sebetulnya juga menjadi menjadi problem bagi kita. Jadi tadi ada titik tekan ya, bagaimana menyadarkan wali santri atau masyarakat ketika mau memondokkan putra putrinya ke pesantren, diniati ingsun untuk mondoknya ya, bukan kemudian sekolah sambil mondok begitu ya. Kalau sekolah sambil mondok maka lulus sekolahnya maka selesai pula pondoknya gitu. Ya. Ini masalah memang ya. Jadi kenapa wali santri atau orang tua sekarang banyak yang memiliki pemikiran seperti itu? Bahkan banyak para wali santri yang sampai saat ini saya lihat dan saya teliti, tidak kenal sama kiai di mana anaknya mondok. Berarti nggak pernah sowan gitu ya? Tidak pernah sowan. Berarti jadi 3 tahun. Jadi 3 tahun itu dia tidak pernah kenal kiainya siapa. Jadi problem ini, problem berat ini. Akhirnya ketika anaknya mau lulus, anaknya bilang sama orang tuanya, "Bu, ayo sowan sama Pak Kiai." Loh, kiaimu sing ngendi nang? Dan ini kenyataan ini. Bahkan ketika sowan ke rumah itu mohon maaf, dia tidak pakai kerudung. Mohon maaf. Yuk, sebetulnya enggak masalah. Enggak masalah mau pakai kerudung apa enggak masalah. Cuma kan secara umum etika pesantren kan begitu. Dia tidak pakai kerudung, kemudian pakai celana jin yang mohon maaf agak ketat. Ya. Sehingga di sini kiai dituntut untuk betul-betul menahan rasa imannya yang kuat betul. Gitu ya. Ini masya Allah loh. Ini makanya banyak wali santri yang sekarang berpikirnya adalah mohon maaf duniawiyah. Iya. Berarti bukan dunia hasanah, akhirat hasanah, tapi dunia saja gitu ya. Ya. Maka untuk menyeimbangkan ke sana, karena kita sudah sering sebut itu kan di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita harus mengingatkan bahwa di luar sana yang ahli-ahli teknis tentang apa-apa, sepeda motor apa, itu sudah banyak. Bengkel ati loh yang tidak ada. Betul. Maka sekarang itu mohon maaf, kadang-kadang karena sulitnya mencari bengkel hati sampai kesasar. Percaya sama YouTube yang di situ menerangkan kiamat akan datang tanggal sekian, akan tanggal sekian, ini menarik, dan sebagainya. Ya. Jadi kan? Kita di sesi akhir ini, sesi akhir nih Kiai, ini 5 menit lagi nih Kiai. Sesi akhir itu kita akan membincangkan masalah definisi Kiai. Jadi bahwa kemudian sekarang itu kiai itu sudah melebar kemana-mana. Kalau dulu pada definisinya atau menurut kamus itu bahwa kiai adalah seorang yang mengasuh pondok pesantren atau punya pondok pesantren. Tapi sekarang itu kan bagaimana kemudian sedikit-sedikit kiai sebut kiai
kita sebut kiai. Nah, kita dengarkan dulu nih ISNU. Jadi ISNU itu kan Ikatan Sarjana NU, ini mau berpendapat ini bagaimana kemudian menurut ISNU tentang definisi kiai itu dan kemudian apa ya, keabstrakan makna daripada kiai. Monggo Pak Iza. Nyun sewu kiai, tadi saya potong sedikit kiai. Okay. Iya. Jadi ini saya nerjemahkan kiainya atau? Iya, monggo. Banyak? Menurut ISNU itu kemudian bagaimana perkembangan orang menyebut kiai iya. itu? Mungkin yang namanya kiai ini sekarang sudah harus menyesuaikan ya. Kalau dulu ini identiknya ini pesantren Ansih, kalau sekarang kan karena pengaruh perkembangan ini ya sedikit yang saya tahu tentang kiai, nggak banyak. Di antaranya ya kiai ini orang yang ini punya pengaruh luar biasa. Bahkan pengaruhnya ini di atas kaum ningrat atau kaum darah biru istilahnya. Lah, ini saya juga belum banyak dan belum mendalam juga. Kenapa sosok kiai ini punya kekuatan, punya power di tengah-tengah masyarakat, sehingga kalau ada orang yang sakit itu dulu atau sebelum saat ini kebanyakan ya tanya sama kiai. Sakit perut ya, datang ke kiai. Sakit gigi ke kiai. Sakit gigi ya itu. Ya mungkin ya banyak juga yang sering datang ke kiai, termasuk punya anak yang nakal itu ke kiai. Nah, kalau sekarang lah ini kecenderungannya bagaimana ini? Oke, berarti kalau dulu kita sering mendengar ada kiai sembur, kiai tutur gitu ya. Ada kemudian apalagi kiai? Kiai tutur, kiai sembur, kiai sumur begitu ya. Kiai wuwur itu kan ada sebutan-sebutan itu kiai. Nah, maka kiai ini memang menjadi penting karena kiai itu identik dengan pesantren. Kalau kita kemudian mau mengembalikan makna kiai itu maka kemudian kiai adalah seorang yang mengasuh pesantren atau memiliki pesantren. Maka kalau di luar itu, kenapa kemudian orang juga sekarang kiai ini menjadi maknanya sebegitu luas? Menurut Kiai Ma'rufi sendiri bagaimana? Kita harus mengembalikan makna yang sebenarnya kiai, karena ini bagian daripada bagian daripada unsur terpenting pesantren adalah kiai gitu kan. Tapi kalau kemudian kiai ini sudah menjadi makna yang sangat umum, maka pesantren itu akan hilang juga secara kebermanaan, di mana kiai menjadi titik sentral dalam sebuah pesantren. Monggo Kiai Ma'rufi rumiyin pripun niki? Saya agak keberatan jawab karena saya dipanggil orang dengan sebutan kiai. Yang sebetulnya kata kiai ini tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tidak ada ya? Tidak ada. Yang ada di dalam Al-Qur'an kan ulama kan. Kalau kiai tidak ada. Kalau ada ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang kemarin kayaknya ditafsirkan oleh siapa itu agak keliru itu ya kan. Dan melenceng jauh. Oleh karena itulah sebutan kiai ini sebetulnya adalah sebutan Jawa yang kalau kita lihat maknanya adalah sesuatu yang disakralkan, sesuatu yang dituakan, yang perkataannya itu seakan-akan wahyu Tuhan, seakan-akan begitu. Katanya Pak Izan melebihi darah biru jadi ya bahasanya, berarti pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Atau ada lagi bahasa yang lain yaitu sunan. Itu juga hampir samalah dengan makna kiai, yaitu orang-orang yang bahasanya itu adalah
nilainya luar biasa. Tetapi ketika kita lihat lebih dalam lagi, ternyata kiai itu bukan hanya sosok manusia, tetapi bahkan ada kiai keris apa gitu kan, ya kan? Bahkan Kebo Kiai Slamet ada itu. Ini yang unik ini kan di salat di Solo, di Surakarta itu kalau ada Kiai, apa Muludan Kiai itu Slamet kan ada ya? Kebo Kiai Slamet. Ini makanya Kebo Kiai Slamet. Kebo Kiai Slamet itu yang warnanya kebu putih itu kan. Ini makanya kebermaknaan kiai itu begitu luasnya. Ya. Oleh karena itulah saya sering mengatakan bahwa jangan kemudian ketika kita sudah dipanggil kiai, kemudian kita belagu dengan undangan itu, dengan panggilan itu. Karena istilah kiai itu beda-beda itu. Kalau di Jawa Timur namanya Gus atau Non atau Lora atau Kiai, Jawa Tengah juga sama. Tapi kalau kita berpindah ke daerah barat ada ajengan istilahnya. Bukan kiai lagi, orang-orang Sunda tidak mengenal istilah kiai, apalagi di daerah Aceh dan lain sebagainya. Iya, Gus. Buya, ya, ajengan dan lain sebagainya. Ini saya pikir perlu kita garis bawahi bahwa kiai ini memang sebutan orang Jawa. Sebutan orang Jawa di mana tutur daripada sosok yang dikiaikan ini betul-betul diikuti oleh para masyarakat yang percaya kepada dia. Tetapi kalau kita melihat di dalam literasi Arab, sunnah ataupun Al-Quran, tidak ada istilah sebutan kiai, yang ada adalah ulama. Sehingga kemudian kategori kiai yang ulama dan kiai yang tidak ulama itu yang saya pikir harus harus dibedakan. Ada kiai ulama, ada kiai yang bukan ulama. Kalau kiai yang ulama adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu kiai plus ulama. Nah, kalau yang khaufun yahzanun, yaitu saya pikir kiai saja sudah. Kiai saja yang bisa memberikan nasihat. Kadang-kadang dia tidak bisa melakukan apa yang diomongkan. Nah, itu namanya kiai saja, itu sudah wis kiai tok lah. Bukan kiai yang merangkap ulama. Berarti ono kiai merangkap ulama. Ya. Masalahnya begini, tidak semua orang yang dipanggil kiai itu juga punya pondok pesantren, enggak. Banyak kiai-kiai yang la khaufun alaihim walahum yahzanun, yang seharusnya beliau-beliau kita panggil ulama tetapi tidak punya pondok pesantren. Akhirnya orang tidak menyebut beliau-beliau dengan sebutan al ulama, tetapi hanya sebutan ustadz, kiai, padahal beliau itu luar biasa. Dan lebih terkenalnya adalah kiai kampung yang sekarang sudah mulai tergeser dengan subscriber itu YouTube itu kan. Nggih napa mboten Pak Abidin? Mungkin Pak Abidin mau menambahkan. Monggo Pak Abidin menambahkan. Nggih, silakan Pak Abidin. Kalau menurut saya kiai itu kata dari Arab ki, Pak. Ki itu artinya jogo panjenengan. Kemudian yaknya itu dimutakalimkan. Pak Yai Joko Kulo, itu artinya jagalah diri saya. Maka kalau zaman dulu itu kiai itu menjadi menteri kesehatan, menjadi menteri pertanian, menjadi menteri perjodohan, menteri. Kenapa? Karena orang susah panen suwan kiai, tidak punya jodoh anaknya suwan kiai, mau nikah lagi ya. Itu kalau zaman dulu. Tapi itu masih bisa dirasakan sampai sekarang, tapi di kampung-kampung. Kiai musola, kiai masjid, mereka yang sangat luar biasa mengabdikan diri kepada masyarakat. Itu yang kiai sebenarnya menurut saya. Kalau kiai panggung itu ya memang profesinya itulah. Itu namanya kiai tutur. Ya, kiai tutur itu. Kalau kiai yang sungguhan ya yang kiai kampung itulah. Adzan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri. Gitu. Mungkin itu Pak. Oke. Begitu ya. Begitu para pemirsa di channel Facebook LTN NU Pekalongan, apa yang telah kita bincangkan sejak awal sampai akhir dari biografinya Kiai Haji Syafi'i Abdul Majid bin Kati
Joyo begitu ya, sampai kemudian bagaimana selayang pandang pesantren Syafi'i Akrom dengan SMP dan SMA Sains Al-Quran, kemudian hari ini sudah menargetkan Madrasah Diniyah di tingkat ke-6, dan sampai kemudian kita mendefinisikan kiai. Nah ini kalau menurut kesimpulan Pak Iza deh, ini terakhir Pak Iza closing statement, setelah itu saya menutup Pak Iza. Monggo Pak Iza. Jadi bagaimana kemudian masyarakat itu agar kemudian mampu memilah dan memilih. Tadi Kiai Ma'rufi kan sudah jelas. Jangan kemudian gara-gara bisa ngomong ayat 1, ayat 2 dan dia punya channel YouTube akhirnya dipercaya menjadi seorang kiai, ini juga akhirnya repot. Nah, ISNU ini kan menjadi penting, bagaimana Ikatan Sarjana NU itu sebagai seorang cendekiawan NU bagaimana mampu meluruskan ini. Ya, yang barangkali bisa saya tangkap, pertama kali tentang kiai ini harus ditelusuri dulu jejak pendidikannya dulu, keilmuannya, terutama dari pesantren. Ini menurut saya seperti itu. Dari pesantrennya jelas, ya kalau kita Syafi'iyah jelas sanadnya, kemudian ya haliyahnya ini ya dan kesehariannya dan ikrohnya ini juga sesuai. Jadi bukan sekedar istilahnya banyak pengikut di satu titik, kemudian titik yang lain banyak, ini kemudian disebut kiai. Ini saya kira belum cukup ya. Sebelum yang mendasar ini yaitu pesantren ini dilangkahi, menurut saya seperti itu. Jadi setelah dasar pesantren ini dapat, mungkin minimal berapa tahun sehingga bisa ya dapat paham keagamaan lah. Nah kemudian nanti tambah apalagi keilmuan formal atau yang lainnya. Nah ini sehingga semakin lengkap menurut saya seperti itu. Oke, begitu Pak Iza. Terima kasih. Berarti pada intinya bahwa definisi kiai itu memang masih sangat umum ya. Tapi yang jelas bahwa kiai menurut Kiai Abidin itu adalah ki, itu adalah kaf dengan ya. Berarti ya bagaimana kemudian kiai itu untuk menjaga diri begitu ya. Kof ya. Wakoh kiai berarti makanya kof ya, kof dengan ya. Tadi berarti kemudian kiai tersebut yang bermakna adalah menjaga diri ya, ini menjadi penting. Yang belum saya pahami juga ini filsafat kiai. Ini harus diteliti berarti nanti. ISNU meneliti dan kemudian memberikan rekomendasi penelitiannya kepada RMI ya, sehingga kemudian RMI ini bisa. Oke, waktu itu sebenarnya bincang kita masih sangat panjang. Oke, demikian apa yang dapat kita perbincangkan dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk 6 hari ke depan, karena masih ada pesantren-pesantren di Pekalongan yang akan mengungkapkan pendirinya. Ada besok adalah Pondok Pesantren Al-Arifiyah Belaraan Kebulen dengan pendirinya yang masih sugeng, yaitu Kiai Haji Zainal Arifin. Masih sugeng, beliau masih aktif menjadi mubalek begitu ya. Dan hari ketiga adalah Pondok Pesantren Al-Mubarak, nanti akan hadir insyaallah putranya langsung, putra daripada Kiai Haji Ansor, yaitu Kiai Haji Zakaria Ansor yang merupakan Rois Suriah PCN Kota Pekalongan. Dan nanti juga ada Pondok Pesantren Ribatul Muta'alimin yang konon adalah pondok pesantren tertua di Kota Pekalongan. Ini 7 pondok yang akan mengisi pada ruang ngaji Sorogan Pesantren PCN Kota Pekalongan, selayang pandang pendiri dan biografi serta profil daripada pondok pesantren. Matur nuwun Pak Iza Sekjen ISNU, Kiai Ma'rufi selaku Ketua RMI pengasuh Pondok Pesantren Syafi'i Akrom, Pak Yebidin pengasuh Pondok Pesantren Syafi'i Akrom Putri, dan seluruh hadirin atau pemirsa di channel YouTube Facebook LTN NU, dan kami hanya bisa mengantarkan dan panjenengan semuanya yang menyimpulkan. Alfa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.